Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Ibu Nurul Khairani Abduh, SPD, MPD, dan juga teman seperjuangan saya, PBS 1A. Sebelum saya memaparkan makalah yang telah saya susun, izinkan terlebih dahulu saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ayu Agustina dengan NIM 2104020016. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah ya sayyidina Muhammadin ibnu Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa attabihi sunatu wa jama'atu min yaumina azzailla nahluti amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan makalah yang telah saya susun mengenai menganalisis surat dinas. Yang pertama, pengertian surat dinas. Surat resmi atau yang biasa disebut surat dinas adalah surat yang dikeluarkan dari sebuah instansi pemerintahan atau swasta. Surat ini harus dibuat secara singkat, padat, dan jelas agar isinya mudah dipahami oleh pembacanya. Tujuan surat dinas. Yang pertama, sebagai pedoman pekerjaan seperti instruksi, surat tugas, surat pemberian izin, atau surat pengambilan keputusan. Kedua, sebagai alat pengingat, surat ini dapat dijadikan arsip bagi instansi. Yang ketiga, sebagai bukti perkembangan suatu instansi atau lembaga. Yang keempat, sebagai alat bukti, terutama pada surat perjanjian. Adapun fungsi dan kegunaan surat dinas. Yang pertama, sebagai media komunikasi antar institusi atau antar organisasi. Kedua, sebagai dokumen tertulis. Ketiga, sebagai cermin profesionalisme atau institusi ataupun organisasi. Keempat, sebagai wakil instansi atau organisasi. Adapun pula ciri-ciri surat dinas. Yang pertama, adanya kop surat atau kepala surat yang berisi nama dan alamat instansi lembaga. Kedua, adanya nomor surat dan juga lampiran. Ketiga, adanya salam pembuka dan juga salam penutup. Keempat, menggunakan bahasa resmi karena surat dinas merupakan surat resmi. Yang kelima, adanya stempel instansi atau lembaga pada surat. Syarat-syarat surat dinas. Yang pertama, sebuah surat dinas wajib dibuat menggunakan standar surat resmi yang formatnya teratur. Kedua, format penulisan surat dinas harus baik, rapi, teratur, dan sesuai dengan format dinas pada umumnya. Ketiga, surat dinas harus dibuat yang mampu menggambarkan citra dari lembaga atau instansi yang mengeluarkannya. Keempat, isi surat dinas harus menggunakan bahasa yang singkat, padat, sopan, baku, dan mudah dimengerti oleh para pembacanya. Adapun pula struktur surat dinas. Yang pertama, kepala surat. Surat dinas harus diawali dengan kepala surat yang isinya memuat logo instansi atau lembaga, nama instansi, alamat, nomor telepon, dan lain sebagainya. Kedua, nomor. Di bagian ini, surat dinas harus mencantumkan nomor untuk memudahkan dalam melihat jumlah surat yang telah dikeluarkan dalam setahun. Ketiga, tanggal. Surat dinas tentunya memuat tanggal, bulan, dan tahun di dalamnya yang berfungsi untuk mengetahui kapan surat tersebut dibuat. Keempat, lampiran dan perihal. Pada bagian ini kadang ada dokumen yang dilampirkan sebagai pendukung. Kelima, alamat tujuan. Surat dinas harus mencantumkan alamat tujuan yang lengkap supaya proses pengiriman menjadi lebih mudah. Keenam, salam pembuka. Surat dinas harus menggunakan salam pembuka sebagai pengantarnya yang tentunya harus menggunakan bahasa yang formal dan sopan.
Isi surat. Isi surat merupakan bagian yang penting dan tak bisa dipisahkan dari surat resmi. Adapun informasi yang ada di dalamnya haruslah tepat, jelas, dan singkat, tidak bertele-tele. Kedelapan, salam penutup. Salam penutup diberikan sebagai bukti untuk menunjukkan sikap yang baik dalam berkomunikasi. Yang kesembilan, tanda tangan. Tanda tangan harus dicantumkan oleh si pengirim surat dengan memasukkan nama jelas sebagai bentuk tanggung jawab. Kesepuluh, tembusan. Apabila ingin diketahui oleh pihak lain, maka surat resmi bisa membuat salinan atau tembusan. Nah, ini ada pun pula contoh yang saya berikan. Itu contoh surat dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Sekolah Menengah Atas atau SMA Cendana. Nah, pada kop surat ini ada kop suratnya. Nah, sekarang saya akan menunjukkan analisis dari surat dinas. Pada kop surat itu sudah benar. Namun, pada bagian 1 yaitu di lampiran, seharusnya di situ dicantumkan 1 lembar. Nah, di bagian atas pada surat di sebelah kanan itu juga salah karena seharusnya kita tidak menampilkan lagi nama kota atau alamatnya karena kan di atas sudah ada. Nah, pada bagian kata kepada seharusnya itu kita ganti dengan yang terhormat. Pada bagian kedua yaitu pembuka, pada kata pada seharusnya di situ tidak ada. Langsung saja kita tulis sehubungan akan diadakannya kegiatan Gathering Day oleh OSIS SMA Cendana, maka kami mengharapkan Bapak atau Ibu Kepala SMA MA SMK seprovinsi Jambi untuk dapat mengikut sertakan peserta didiknya dalam kegiatan yang akan dilaksanakan. Jadi kata pada itu tidak perlu dicantumkan di surat ini. Nah, pada kata hari, tanggal, waktu, tempat, dan kegiatan, di situ seharusnya kita menggunakan huruf kecil pada awal kata saja. Jadi tidak menggunakan huruf besar pada awal kata pada bagian ini. Yang terakhir yaitu pada bagian stempel, yaitu di penulisan NIS, NISN dan juga NIP atau NIP. Di situ seharusnya tidak ada tanda titik, langsung saja NISN langsung tidak perlu digunakan tanda baca titik, saya tulis nomornya itu 995 645 6212. Jadi tidak perlu diberikan tanda baca setelah kata NISN atau NIP, NIP. Langsung saja ditulis nomor NIS-nya atau nomor NIP-nya. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Adapun pula kesimpulan dari makalah ini yaitu surat menyurat adalah salah satu bentuk komunikasi dengan mempergunakan surat sebagai alat. Oleh karena itu, surat menyurat merupakan salah satu alat komunikasi yang sangat penting dan setiap waktu dilakukan dalam tugas sehari-hari dalam kantor. Surat pula merupakan salah satu alat komunikasi tertulis yang berasal dari satu pihak dan ditujukan dari pihak lain untuk menyampaikan berita. Dengan demikian jelas bahwa surat sangat penting artinya dalam membantu memperlancar tercapainya tujuan organisasi. Nah, perlu diusahakan pula agar dapat membuat surat dengan baik sebab penilaian negatif terhadap surat akan dapat mempengaruhi pula penilaian negatif